Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu AS dan teman-teman sekalian. Saya di sini Ingat Larasati akan menjelaskan tentang penyelesaian ulangan tengah semester dengan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1. Kita akan menyelesaikan 3 persoalan. Soal yang pertama yaitu di sini ada mekanisme reaksi elementer yang terdiri dari 4 reaksi. Nah, di sini nomor 1 ini ditanyakan bahwa kita harus menunjukkan persamaan laju reaksi dari penunjukan metana. Langkah pertama yang kita lakukan itu kita menuliskan dari soal-soal tadi yang ada persamaan intermediate-nya. Dan kita ibaratkan itu K1, K2, K3, dan K4. Nah, di sini langkah pertama langkah selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan laju reaksi intermediate. Nah, di sini kita cari laju reaksi dari CH3 intermediate-nya. Yang pertama yaitu pada persamaan 1 yaitu K1 dikalikan konsentrasi CH3CHO dengan nilai positif. Lalu persamaan kedua yaitu K2 dikalikan konsentrasi CH3 intermediate dikalikan konsentrasi CH3CHO. Nah, di sini bernilai negatif karena letak dari CH3 intermediate-nya itu di sebelah kiri. Terus pada reaksi ketiga yaitu K3 dikalikan CH3CO intermediate. Karena di sini letaknya CH3 intermediate-nya di sebelah kanan, maka nilainya positif. Setelah itu pada reaksi keempat yaitu sebelumnya ini kita persamakan dulu, kita samain dulu koefisiennya. Di sini kan C2H6, maka kita tinggal kalikan 2 aja CH3-nya, maka sebelum dan sesudah reaksi juga sama. Maka RCH3-nya yaitu 2K4 dikalikan CH3 intermediate pangkat 2. Nah, di sini bernilai negatif juga karena dia CH3 intermediate-nya di sebelah kiri. Setelah itu, kita cari RCH3CO-nya. Langkah-langkahnya sama seperti RCH3 tadi. Tinggal kita masukkan saja kalau RCH3CO-nya di sebelah kiri, maka kita tuliskan dan itu bernilai negatif. Nah, dan RCH3 ini menjadi persamaan yang pertama, sedangkan yang RCH3CO intermediate ini menjadi yang kedua. Terus RCH3CO intermediate ini kita sama dengankan 0, maka kita tinggal pindahkan. Kan di sini RCH3 kan pada K3-nya bernilai negatif, maka kita pindahkan sama dengannya. Kita pindahkan melewat sama dengan, maka hasilnya K3-nya itu positif. Terus diketahui bahwa konsentrasi CH3CO intermediate yaitu K2 per K3 dikalikan konsentrasi CH3 intermediate dikali CH2CHO intermediate menjadi persamaan ketiga. Setelah itu, kita kan udah mencari RCH3 dan RCH3CO. Nah, di sini kan kita mencari reaksi pembentukan dari metana. Maka dari itu kita cari yang mengandung metana, terus kita uraikan RCH4-nya. Nah, di sini metana ada pada persamaan kedua, terus kita tuliskan ya, bahwa K2 dikalikan konsentrasi CH3 intermediate dikali CH3CHO konsentrasinya. Kita jadikan persamaan keempat. Setelah itu, kita lanjutkan dengan persamaan laju reaksi. Di sini kan konsentrasi dari CH3CO intermediate-nya kan udah diketahui. Ntar tinggal kita masukin ke RCH3-nya. Terus kita cari ke RCH4-nya untuk mengetahui nilai laju reaksinya. Kita lanjutkan. Nah, di sini RCH3 intermediate-nya kita asumsikan sama dengan 0 juga. Di sini terus, di sini 2K4 pada persamaan ke 2K4-nya ini kita pindahkan sama dengannya. Kita pindahkan lewat sama dengan, maka menjadi 2K4 dikali konsentrasi CH3 intermediate pangkat 2. Nah, di sini tadi kan nilai CH3CO kan udah diketahui. CH3CO intermediate kan udah diketahui. Terus kita
substitusikan, maka diketahui konsentrasi dari CH3 intermediate yaitu K1 per K4 pangkat setengah dikalikan konsentrasi CH3 CHO pangkat setengah. Nah, ini menjadi persamaan kelima. Nah, setelah itu kan tadi yang pertama udah kita ketahui bahwa nilai dari CH3CO intermediate dan CH3 intermediate-nya udah diketahui. Maka langkah terakhir yaitu kita menentukan nilai laju reaksi dari CH4-nya. Nah, di sini kan nilai dari RCH4-nya itu kan K2 dikalikan CH3 dan CH3CHO konsentrasinya. Ini kan sudah diketahui, jadi tinggal kita substitusikan saja. Setelah disubstitusikan, dihasilkan bahwa RCH4-nya yaitu K2 dikalikan K1 per K4 pangkat setengah dikali konsentrasi CH3CHO pangkat 3/2. Nah, di sini merupakan hasil akhir dari laju reaksi dari CH4. Nah, di sini kita perlu tekankan bahwa yang harus kita ubah atau kita cari hasil akhirnya atau yang nilai CH3CHO itu kita mengetahui dari K2-nya ini loh, RCH4-nya itu kan RCH4-nya itu kan sama dengan K2 dikali CH3 dan CH3CHO. Maka dari itu kita harus mengetahui nilai dari CH3 dan CH3CHO untuk diketahui hasil akhirnya. Gitu. Terus kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu gas A mengalami dekomposisi di dalam reaktor batch dengan mengikuti persamaan reaksi orde 1 A menjadi 2,5 R yang berlangsung pada tekanan konstan. Setelah reaksi berlangsung selama 5 menit, volume fluida yang awalnya terdiri dari 60% A mengalami penurunan sebanyak 30%. Hitunglah konstanta laju reaksi. Nah, di sini kita mengerjakannya itu kita tulis dengan diketahuinya terlebih dahulu. Dengan A menjadi 2,5 R, N sama dengan 1, dan selanjutnya itu kita mencari nilai EA-nya ini. Dengan 2,5 dikurangi 1, N-nya ini, dan dibagikan 1. Maka hasil EA-nya ini menjadi 1,5. Nah, pada volume fluida sebelumnya itu kan terjadi perubahan volume. Nah, volume ini kita jadikan perbandingan. Menjadi 60% dibandingkan 30%. Dan hasilnya yaitu 1:0,5. Nah, setelah beberapa menit itu kan ada perubahan V0-nya. Maka kita cari T pada 0 menitnya yaitu kan 60% A. Maka V0-nya yaitu menjadi 0,6 V0. Sedangkan pada 5 menit, maka penurunannya 30%. Jadi tinggal kita masukkan saja 30%-nya itu kita kalikan dengan V0-nya yaitu 0,6 kali V0 didapatkan 0,18 VO. Nah, di sini kita kurangi saja V2 kurang V1 kan, atau V yang 60% tadi yang sudah dikalikan 30%. Maka V-nya sama dengan 0,42 V0. Setelah itu V0-nya udah diketahui dan delta V-nya udah diketahui, kita tinggal masukkan saja. Dan di rumus yang ini, min ln sama dengan 1 min delta V per EA V0 sama dengan KT. Sini tinggal kita masukkan saja, terus kita kalikan, kita hitung ln-nya, maka diketahui laju reaksi konstantanya yaitu K-nya bernilai min 0,0366, yang mana nilai negatif di sini adalah menunjukkan penurunan pada proses yang terjadi. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Di sini sukrosa mengalami reaksi hidrolisis katalik enzim sukrose pada suhu ruang. Eksperimen menggunakan reaktor batch dengan konsentrasi awal sukrose CA0 sama dengan 10 mmol per liter dan enzim sukrase CE0 sama dengan 0,01 mmol per liter. Nah, di sini menunjukkan data T menit dan CA milimol per liternya sebagai berikut. Nah, di sini kita asumsikan bahwa data tersebut mengikuti Michael-Mentens reaksi yang mana NRA sama dengan K3CA CEO dibagi dengan Ca plus Cn. Nah, di sini nomor 3 ini kita ditanyakan bahwa kita harus mencari nilai konstanta K3 dan Cm-nya menggunakan metode integral atau diferensial. Di sini saya menggunakan metode diferensial dengan memplot grafik data-data yang sudah diketahui.
Langkah pertama yaitu kita memasukkan data-data yang sudah diketahui dengan CA0 tadi 10 dan waktunya kita masukkan, serta CA-nya kita masukkan juga. Nah, di sini kita menggunakan rumus CA min CA dibagi len CA dibagi CAO, dan ini T per len CA per CAO. Nah, di sini rumus ini kita gunakan untuk memplot grafik untuk mengetahui persamaan atau R-nya untuk kita lakukan slope atau intercept-nya untuk mengetahui CM dan K3-nya. Nah, di sini CA, CO-nya ini menjadikan sumbu X dan T-nya ini menjadikan sumbu Y. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja, terus diketahui nilai dari rumus tersebut menjadi seperti ini. Terus kita plot menghasilkan grafik seperti ini. Nah, dan grafik seperti ini terus kita cari nilai persamaannya dengan diketahui R-nya itu mendekati 1, yaitu 0,99945. Nah, di sini dengan persamaan G-nya sama dengan 10,793X dikurangi 32,422. Selain kita ketahui persamaan Y-nya ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita untuk mengetahui nilai CM dan K3-nya. Nah, di sini kan kita mengikuti rumus dari Michael Mentens ya di sini. Maka dapat kita simpulkan bahwa intercept-nya yaitu nilainya itu min CM. Nah, di sini kan Y-nya sama dengan ini min 32432, maka tinggal kita itukan A saja, maka itunya menjadi 32,432 nilai min CM-nya. Sedangkan nilai K3-nya ini kita cari dengan min K3 CE0, yang mana ini tuh slope-nya itu pada yang awal ini, yang ada X-nya, nilainya yaitu 10,793. Terus kita anu sini, nah konstanta ini kita ubah menjadi menit dan menjadi jam, maka K3-nya dihasilkan 1,787 jam. Nah, maka dari persamaan J-nya ini kita ketahui nilai CM-nya, min CM-nya yaitu sebesar 32,432 dan K3-nya sebesar 1,787 jam. Sekian, terima kasih. Apakah ada salah kata dan pengucapan? Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.